Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica Putri Weken dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B dengan nomor induk mahasiswa 18721500030 dengan dosen pengampu Ibu Irve Eriza MPD untuk mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang produk jasa syariah yaitu gadai syariah. Gadai syariah. Gadai atau rahin dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang tertahan atau tetap, sehingga jika diartikan, gadai adalah memberikan harta sebagai jaminan untuk mendapatkan utang atau pinjaman. Rahin juga merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk utang. Sistem gadai ini bertujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat dibayar oleh orang yang berutang. Nilai barang yang digadaikan biasanya sebanding dengan nilai utang yang telah diambil. Dengan sistem gadai ini, ada jaminan terhadap harta kekayaan bagi si pemberi pinjaman dan ada keamanan dari risiko hilang atau ditipu. Lalu ada akad utama yang digunakan dalam produk gadai syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25/DSN/MUI/111/2002 tentang rahin dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahin diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Lalu ada marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Lalu akad gadai syariah. Salah satu yang membedakan transaksi syariah dengan konvensional adalah adanya akad. Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah atau rahin adalah yang pertama, Qarda al-Hasan. Akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, rahin atau orang yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau marhun oleh pergadaian atau murtahin. Ketentuannya yang pertama, barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena sifat sosial maka tidak ada pembagian hasil. Pergadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada rahin. Yang kedua ada mudharabah, akad yang diberikan bagi rahin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuannya yaitu marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun. Lalu yang ketiga ada bai muqayyadah. Akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini, murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun murtahin. Lalu yang keempat, ada ijarah. Akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima gadai atau murtahin dapat menyewakan tempat penyimpanan barang atau deposit box kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pergadaian selama masa pinjaman. Atas penitipan tersebut, pergadaian membebankan ujrah atau biaya sewa atau fee dari nasabah sesuai tarif yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad ijarah. Lalu selanjutnya perbedaan gadai syariah dengan konvensional. Perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional sendiri terdapat pada sistemnya. Meski dibilang berbeda, namun tak begitu ada perbedaan yang mencolok dari segi barang yang bisa digadaikan. Gadai konvensional, pegadaian konvensional pada umumnya tak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat hingga hari ini. Kamu hanya perlu datang membawa barang dan akan digadaikan untuk mendapatkan uang. Barang yang kamu bawa akan diukur harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam. Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Terdapat persyaratan jika pinjaman tidak dilunasi beserta bunganya, biasanya barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu.
Yang kedua, gadai syariah. Gadai emas berbasis syariah biasanya tidak memperlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak akan mengambil untung dari sistem bunga pinjaman maupun sistem bagi hasil. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian konvensional biasanya menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang ditentukan. Sementara pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Baik, cukup sekian pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.